Ketika kita sebagai sepasang suami istri yang berumah tangga, cukup lama belum dikarunia anak, yakinlah bahwasanya Allah itu maha mampu untuk memberikan anak. Tetapi kenapa sampai sekarang belum dikarunia anak? Karena Allah Subhanahu wa taala maha luas hikmahnya. Maha luas hikmahnya. Nah, barangkali karunia yang dikehendaki Allah untuk kita bukan dalam bentuk dan wujud seorang anak, tetapi ada karunia lain yang Allah kehendaki, yang kadang-kadang kita bisa mencernanya, dan mungkin kadang pula kita tidak bisa mencernanya. Apa hikmah di balik itu semua? Yang kedua, mempunyai anak bukanlah satu-satunya tujuan berumah tangga. Bukan satu-satunya tujuan berumah tangga. Tujuan berumah tangga itu banyak sekali. Dan yang paling terpenting adalah menemukan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kita bisa menyempurnakan sekian banyak ibadah yang barulah bisa dikerjakan setelah hidup berkeluarga. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan sekian waktu dan sekian lama setelah hidup berkeluarga belum juga mempunyai anak, kita sebenarnya harusnya terdorong untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf mengatakan, jangan pernah berputus asa untuk meminta kepada Allah. Pintu yang terus-menerus diketuk, terus diketuk. Tunggulah, sesaat lagi pintu itu akan terbuka. Seperti itu juga doa. Berdoa terus. Tunggu sesaat lagi Allah akan wujudkan doa yang kita minta. Seorang ulama mengatakan, aku berdoa untuk satu keperluan, isyrina sanah, ma ya'istu minha. Saya berdoa sampai 20 tahun lamanya untuk sebuah keinginan. Kemudian terkabul. Dan selama 20 tahun itu tidak pernah sekalipun saya putus asa. Lah kita baru seminggu udah, sebulan, 20 tahun mas. Cuma sayangnya masalah kembali kepada kita. Sudah khusyukkah kita dalam berdoa? Sudah terpenuhikah syarat-syarat diterima dan dikabulkannya doa kita? Yang selanjutnya, keempat atau kelima, lihatlah contoh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka masih banyak yang hidup berumah tangga lebih lama dari kita. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuk mereka. Ada yang 10 tahun enggak punya anak, Allah berikan anak. Ada yang sudah 20 tahun enggak punya anak, sudah rambutnya putih semua. Ada dalam usia 50 tahun Allah berikan anak. Masya Allah. Lihat orang-orang di sekitar kita. Barakallahu fikum. Yang paling penting itu optimis. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum alam ya'jal. Kata Nabi SAW, doa kalian itu barulah akan dikabulkan selama tidak ya'jal, tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, wa kaifa ya'jalu ya Rasulullah? Terburu-buru itu maksudnya apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, terburu-buru itu maksudnya ia mengatakan da'utu falam yustajab li. Dia mengatakan saya sudah berdoa kok ya belum dikabulkan. Justru ketika berucap dengan kata-kata seperti itu menjadi sebab doa tidak dikabulkan. Optimis terus begitu. Kemudian yang terakhir, semakin lama mestinya harus semakin semangat. Prakteknya enggak. Semakin lama, bertambah tahun, semakin malas-malasan, malah paling enggak jadi lagi. Loh. Berarti kan kekurangan itu pada diri kita.
Kita yang lupa dengan kuasa dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya saudaraku, saudariku, barakallahu fiik, semakin lama maka semakin semangat usahanya. Semua usaha dan langkah tempuh meskipun harus mengulangi lagi dari awal. Udah terapi habatus sauda katanya gagal. Terapi A, B, C, D, E, F, G udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, temennya datang. Mas, terapi habatus sauda udah pernah gagal. Tidak seperti itu. Ulangi lagi. Habatus sauda. Mungkin terapinya udah bener, tepat, tapi waktunya aja yang gak pas. Bisa aja. 4 tahun yang lalu belum pas, sekarang udah pas. Sekalipun nanti sampai pada batas akhir umur yang Allah tentukan, Allah tidak mengkaruniakan anak. Itu bukan berarti Allah tidak sayang. Bukan berarti itu sebuah hukuman dari Allah. Belum tentu. Tapi yakinlah Allah persiapkan sesuatu yang lebih berharga dan lebih bernilai dari itu semua.